Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu mulai materinya, Ibu akan menanyakan kabar anak-anak dulu nih ya. Gimana nih kabar anak-anak hari ini sayang? Alhamdulillah baik Bu. Oke, karena semuanya kabarnya baik, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Untuk Sofiani, Hadir. Husna Laila, Hadir Bu. oke, karena hadir semua, Ibu akan mulai materinya ya. Sebelum Ibu memaparkan materinya, Ibu akan menanyakan dulu nih ya, untuk mengasah kemampuan kalian juga nih yang udah dibaca ya Kak. Ya. Apakah kalian masih ingat dengan sifat asam suatu zat di materi sebelumnya? Belum, Bu. Ya. Kalau misalkan udah, kalian boleh gak sih Ibu tahu contoh dari zat yang mempunyai sifat asam nih? Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai energi alternatif ya, terutama pada biobaterai ini ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan untuk materi energi listrik alternatif ya. Untuk energi alternatif sendiri, pada dasarnya itu merujuk kepada semua energi yang dapat digunakan untuk menggunakan bahan bakar sumber energi tersebut yang memiliki sifat tak terbarukan seperti bahan bakar fosil yang meliputi batu bara, minyak, dan gas alam, juga bahan baku nuklir. Oke, untuk macam-macam bentuk energinya itu ada energi panas, energi tenaga. Kemudian contohnya itu energi listrik alternatif itu ada biomasa, kemudian ada tenaga angin, kemudian ada tenaga surya, tenaga air, dan panas bumi ya. Dan manfaat energi alternatif sendiri itu ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama itu mengurangi dampak pemanasan global ya. Kedua itu ada tidak mencemari lingkungan, kemudian meningkatkan kesehatan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan baru, sumber energi yang tidak akan pernah habis. Kemudian yang terakhir itu ada menghemat sumber daya ya. Energi listrik alternatif sendiri ada 3 macam. Yang pertama itu ada baterai, kemudian ada akumulator, dan ada dinamo ya. Kemudian mungkin itu untuk materinya ya. Kalian bisa baca di buku materinya, bisa di LKS maupun buku cetak. Materinya, Ibu akan membagi kalian kelompok untuk mendesain beberapa proyek, yaitu mengenai energi alternatif ya. Energi alternatif yaitu kita bikin dari limbah ya, dari limbah maupun bekas-bekas ya, bahan-bahan bekas. Ibu juga kemarin kan sudah memperingatkan kalian untuk membawa bahan-bahan bekas untuk membuat energi alternatif di pertemuan ini. Nah, coba kalian keluarkan alat dan bahan, kemudian kalian rundingin nih sesama kelompok kalian, karena kelompoknya juga udah dibagikan ya. Kemudian bisa cari desain mengenai energi alternatif biobaterai. Setelah kalian mencari desain mengenai biobaterai, kemudian kalian menulis semua rencana dan ide dari setiap anggota kelompok, menentukan rencana hasil diskusi kelompok, dan menggambarkan. Setelah itu, kalian merencanakan sebuah proyek membuat desain biobaterai. Kemudian perhatikan sebuah tantangan dan batasan yang diminta dalam LK. Mengidentifikasi alat dan bahan dari limbah organik yang akan dimasukkan pada biobaterai. Kembali proses desain rekayasa dalam proyek yang akan dibuat. Kelompok silakan membuat jadwal dalam menyelesaikan proyek biobaterai. Kalian bisa menghubungi Ibu jika kesulitan. Setelah membuat hasil kegiatan proyek biobaterai,
Bagaimana hasilnya dari pertemuan ini? Berikut Ibu akan membagikan penilaian antar teman dalam keaktifan dalam kelompok. Di pertemuan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi rangkaian listrik. Karena proyek ini belum selesai, Ibu meminta kelompok yang belum selesai itu dilanjutkan di luar mata pelajaran Ibu dan dikumpulkan di minggu depan. Sekian pelajaran yang Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Tepuk semangat dulu boleh? Boleh. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah. Adik-adik semua di sini masih semangat pada pagi hari ini. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau mengabsensi kalian terlebih dahulu ya. Yang namanya disebut, tolong ucapkan atau bilang hadir. Oke ya? Siap? Siap. Oke. Halila, Hadir. Halisa, Hadir. Nur, Hadir. Azni, Hadir. Azahra, Hadir. Tony, Hadir. Fadil, Hadir. Irhan, Hadir. Mila. Hadir. Oke, semuanya sudah pada hadir semua ya, alhamdulillah. Oke, di sini ada yang ingat nggak pada materi sebelumnya kita bahas apa? Nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu, Ibu di sini akan mengingatkan kalian semua. Kalau materi sebelumnya Ibu bahas tentang pengukuran, maka hari ini Ibu akan membahas tentang besaran sebuah pengukuran, juga pengukuran besaran pokok dan besaran turunan, dan alat-alat pada untuk mengukur suatu massa, waktu, dan kecepatan. Nah, baik, di sini sebelum itu Ibu akan membahas terlebih dahulu tentang penyelidikan IPA. Ada yang tahu penyelidikan IPA? Tidak, Bu. Oke, biar Ibu kasih tahu, penyelidikan IPA itu ada 3. Yang pertama itu pengamatan, lalu yang kedua itu membuat inferensi, dan yang ketiga itu mengkomunikasikannya. Bu, kira-kira apa sih tentang pengamatan itu? Nah, oke, di sini pengamatan adalah proses, yaitu mengumpulkan suatu data atau informasi tentang benda yang sedang diamati oleh kalian, gitu ya. Nah, misalnya mengamati perubahan warnanya biasanya kayak di sebuah larutan, itu kan biasanya ada yang berubah-ubah kan warnanya, ada yang mulai dari putih lalu berubah jadi kuning dan lain sebagainya. Nah, kalian itu bisa menyelidiki dari situ. Nah, penyelidikan ini berkaitan langsung tentang IPA tentunya ya, nggak jauh-jauh dari IPA. Lalu yang kedua itu membuat inferensi. Inferensi itu apa, Bu? Nah, inferensi itu menjelaskan atau merumuskan data yang udah kalian kumpulkan yang tadi. Nah, kalian itu merumuskannya kembali. Nah, lalu yang ketiga itu mengkomunikasikannya. Sesuai namanya, mengkomunikasikan itu berarti menyampaikan kepada orang-orang hasil data yang kalian temui tadi. Oke. Lalu bagian IPA itu ada 4. Yang pertama itu fisika, biologi, kimia, dan ilmu
bumi dan antariksa. Ada yang tahu? Tidak. Tidak. Oke. Kalau fisika itu belajar tentang semua yang mendasar pada alam sekitar, kayak contohnya energi, cahaya matahari. Nah, itu kan ada perubahan dari fisika ya. Lalu gerak. Nah, contohnya kita bergerak seperti ini juga itu atas dasar dari ilmu fisika tersebut. Nah, dan gejala fisik alam lainnya kayak apa ya? Kayak ada gempa. Nah, gempa itu juga masuknya ke fisika, ya. Nah, lalu ada yang kedua itu kimia. Apa itu Bu kimia? Nah, kimia ini ilmu yang membahas atau mempelajari segala sesuatu yang mengenai materi dan perbuatan. Baik, selanjutnya yaitu ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini bisa kalian lihat ada anggota kelompok terdiri dari 6 anak untuk masing-masing kelompoknya. Kemudian di sini ada kompetensi dasarnya, ada tujuannya dan petunjuknya. Setelah itu ada data hasil pengamatan. Ini saya bagikan terlebih dahulu lembar LKPD-nya. Silakan masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil lembar tersebut. Setelah itu jika ingin ditanyakan bisa kalian lihat di sini ada data hasil pengamatan dengan tabel nomor, nama benda, bagian yang diukur, satuannya, kemudian ada analisisnya. Nanti kalian mengisi dari nomor 1 berdasarkan tabel bagaimanakah hasil pengukuran jangka sorong di setiap benda. Lalu nomor 2, apa yang kamu ketahui dengan satuan baku dan tidak baku. Lalu selanjutnya ada sebutkan 5 contoh satuan baku dan tidak baku. Lalu yang terakhir ada mengapa kita harus menggunakan satuan baku dalam pengukuran. Terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis bagaimana penyelidikan IPA dan pengukuran saat praktikum yang telah kalian amati di setiap bendanya, nanti kalian jawab pada bagian tersebut. Setelah itu kalian nanti mengisi semua lembar LKPD bersama masing-masing kelompoknya. Nanti kalian diskusikan terlebih dahulu untuk jawabannya. Setelah dirasa jawabannya sudah cukup, nanti masing-masing perwakilan kelompok akan Ibu tunjuk untuk presentasi maju ke depan untuk memaparkan hasil dari kesimpulan yang telah kalian lakukan pada lembar kerja peserta didik ini. Silahkan kalian kerjakan dalam waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Selanjutnya, sudah 20 menit pengerjaan. Silahkan masing-masing kelompok maju untuk perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil analisis bagaimana penyelidikan IPA dan pengukuran saat praktikum yang telah kalian amati di setiap benda. Oke, di sini menurut kelompok kami yaitu sebagai bagian dari pengamatan, langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat dilakukan melalui pengamatan observasi. Menurut KBBI, observasi adalah peninjauan secara cermat. Mengobservasi adalah mengawasi dengan teliti atau mengamati. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok Salsabila sebagai perwakilan kelompok yang maju pada hari ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi hari ini. Cukup jelas untuk materi objek penelitian IPA ini, karena di sini kan kita membahas tentang objek sehari-hari di keseharian yang ada di lingkungan kita juga, sudah gampang ditemui untuk objeknya. Mungkin
Mungkin segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.